Ya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Untuk pembicara pertama akan kami persilahkan Pak Iso. Ya, Pak Iso ini nama panggilannya. Beliau nama lengkapnya adalah Abdul Rohim Iso Suharso. Ya, beliau lahir tahun 1977, relatif masih muda ya Pak Iso ya. 3 Desember 1977 di Bandung. Jadi asli Bandung dan sekarang juga bekerjanya di Bandung. Jadi kayaknya nggak keluar-keluar dari Bandung ya Pak Iso ya. Iya, alhamdulillah Bu. Dan beliau menyelesaikan D3-nya dari Universitas Padjadjaran, FMIPA, kemudian melanjutkan S1-nya di STTN Yogyakarta selesai tahun 2009. Dengan sederet pengalaman kerjanya, ya, mulai beliau berkiprah di Batan itu tahun 2001 ya Pak Iso ya. Dan ya, sekarang ini beliau ini sekarang adalah penanggung jawab reaktor, artinya memegang jabatan sebagai kepala bidang reaktor mulai tahun 2019 hingga kini. Pak Iso ini akan menyampaikan apa saja sih ya yang utilisasi daripada reaktor Bandung. Ini reaktor tertua sebenarnya Pak Iso ya, reaktor tertua di Indonesia, tapi reaktor riset. Ya perlu saya tegaskan lagi bahwa Indonesia belum punya PLTN, yang ada adalah reaktor nuklir untuk tujuan riset. Ya. Untuk itu kami persilakan Pak Iso untuk bercerita terkait dengan reaktor Bandung yang merupakan reaktor nuklir riset tertua di Indonesia. Monggo Pak Iso. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin untuk men-share screen. Sebentar. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini saya mewakili dari fasilitas reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung akan mempresentasikan utilisasi dari fasilitas reaktor Triga 2000 Bandung. Perkenalkan, nama saya Abdul Rohim Iso Suharso. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh moderator Ibu Geni, bahwa saya memang berkedudukan di Bandung dan alhamdulillah dapat pekerjaan juga di Bandung. Jadi tidak jauh-jauh juga keluar dari daerah dan tempat lahir saya. Seperti yang tadi disampaikan bahwa reaktor kami adalah reaktor yang pertama kali di Indonesia. Kita mulai diletakkan batu pertama pada tahun 1961 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, dan pertama kali diresmikan pada tahun 1965. Di 1 megawatt dan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto, atas dasar keperluan untuk pemenuhan radioisotop. Maka untuk kedua kalinya pun reaktor Triga 2000 Bandung ini kita naikkan dayanya dari 1000 kW menjadi 2000 kW pada tahun 2000, dan sampai saat sekarang ini reaktor kami dapat beroperasi dengan baik untuk keperluan training, riset, isotop production, yang mana itu adalah amanat dari nama yang diberikan oleh pabrikan. Sampai sekarang ini reaktor kami dapat beroperasi sejak tahun 2017, diberikan izin operasi oleh Badan Pengawas 1 megawatt atau 1000 kW dengan kondisi batang kendali yang sudah dimodifikasi. Ini sekilas kondisi ataupun
interior reaktor yang ada di dunia, khususnya reaktor Triga. Ada beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di dalam teras reaktor, ada bahan bakar di situ, ada batang pengatur, dan juga ada air sebagai moderator untuk mereduksi energi dari neutron cepat menjadi neutron termal, sehingga dapat berfisi kembali dengan elemen bakar yang ada di dalam teras reaktor ini. Pada prinsipnya, suatu fasilitas reaktor itu sendiri yang kita manfaatkan sepenuhnya adalah neutron dari hasil reaksi inti antara uranium dengan neutron, di mana dari reaksi fisi tersebut, reaksi pembelahan inti tersebut menghasilkan 2 dan 3 neutron hasil belah, dan juga menghasilkan produk fisi, dan juga ada panas dan radiasi yang dihasilkan. Namun, produk yang dihasilkan dari terjadinya reaksi inti tersebut yang kita manfaatkan sepenuhnya adalah neutron untuk keperluan iradiasi maupun untuk keperluan penelitian bahan dan lainnya. Jumlah populasi neutron yang terjadi di situ akan sebanding dengan apa yang terjadi di dalam teras reaktor yang dinyatakan sebagai daya reaktor. Seperti yang dapat dilihat di gambar sebelah kanan, bahwa di dalam suatu interior teras ataupun di dalam tangki reaktor itu sendiri ada tempat untuk penempatan bahan bakar. Bahan bakar yang kita gunakan di sini adalah bahan uranium 235, adalah bahan yang mempunyai tampang lintang fisi yang paling besar dengan neutron termal, di mana di dalamnya itu sendiri selain ada bahan bakar ada juga batang pengendali yang berfungsi sebagai pengatur populasi daripada neutron hasil pembelahan inti. Dalam kondisi yang ditampilkan di gambar sebelah kiri ini, pada saat kondisi bahan penyerap kita naikkan, di situ kita memberikan peluang untuk terjadinya pembelahan inti yang semakin banyak, di mana jumlah neutron hasil pembelahan itu sendiri akan sebanding dengan daya yang dihasilkan. Namun apabila batang kendali kita turunkan, maka kita akan memperkecil ataupun menghentikan populasi neutron yang terjadi di dalam suatu teras tersebut. Untuk bisa terjadi reaksi fisi antara uranium dengan neutron hasil belah, itu diperlukan suatu fluida yang mana kita menggunakan air demilitarisir sebagai moderator maupun sebagai pendingin dari reaksi pembelahan inti tadi yang mana akan menghasilkan kalor. Sekarang kita lanjut untuk profil reaktor kami, di mana reaktor kami adalah reaktor yang berjenis teras terbuka dengan daya termal 1000 kW. Kita menggunakan bahan bakar yang bertipe batang, uranium zirconium hidrida dengan cladding stainless steel, pengkayaannya di bawah 20% atau tepatnya 19,7%, dan kita memiliki beberapa varian elemen bakar yang ada di dalam teras reaktor. Ada yang 8,5% berat, ada yang 12% berat, dan ada juga yang 20% berat. Di dalam suatu interior teras tersebut sendiri, kita masukkan perangkat pengukur bahan bakar atau istilahnya instrumented fuel element dengan menggunakan krom aluminum sebagai claddingnya. Di dalam teras reaktor sendiri, saat ini kita memiliki konfigurasi 3 buah batang kendali dengan bahan penyerap ataupun fuel forward controller, dan 2 buah batang kendali tanpa bahan bakar. Jadi total kita menggunakan 5 buah batang kendali, bahannya semuanya dari boron karbida sebagai bahan penyerapnya. Konfigurasi terasnya kita bentuknya heksagonal dengan jumlah 122 lubang elemen bakar, dan kita saat ini mempunyai fasilitas iradiasi di dalam teras reaktor, adanya di kerumunan elemen bakar, center timbel, dan juga ada di fasilitas di luar teras reaktor ataupun pneumatik, transfer tube, dan beam tube. Untuk status perizinan, kita saat ini masih memiliki izin operasi yang dikeluarkan oleh Bapeten hingga tahun 2027. Adapun untuk izin pemanfaatan bahan nuklirnya berlaku hingga tahun 2024,
Dan semua personil yang ada di fasilitas kami semuanya berizin. Ada supervisor, ada operator, dan juga ada teknisi perawatan, ada safeguard, dan juga ada petugas proteksi radiasi. Untuk layanan irigasi saat ini yang ada di fasilitas kami, kita memiliki fasilitas irigasi di dalam teras reaktor, dan juga ada fasilitas irigasi yang di luar reaktor. Utamanya ada di beberapa lubang di dalam teras reaktor, yang mana kita menggunakan kontainer tersendiri dengan durasi operasi 3 hari ataupun 72 jam. Untuk pengoperasian reaktor, semua pengguna wajib melengkapi persyaratan yang sudah kita tetapkan dan juga melalui verifikasi keselamatan yang sudah ditentukan oleh panitia keselamatan. Sedangkan untuk penentuan waktu lamanya operasi itu disesuaikan dengan keinginan dari pengguna. Kita masukkan kontainer ke dalam fasilitas sesuai dengan yang diminta oleh pengguna, dan juga reaktor dioperasikan sesuai dengan daya yang diinginkan oleh pengguna. Namun umumnya kita mengoperasikan reaktor selama 3 hari, mulai dari hari Rabu sampai dengan Sabtu pagi. Sedangkan untuk kontainer yang digunakan fasilitas pneumatik agak sedikit berbeda, dengan diameter yang lebih kecil, dan bahan yang digunakan adalah bahan polietilen. Kontainer dimasukkan dengan menggunakan mekanisme pneumatik dan ada di posisi luar teras atau di posisi G10, dan untuk pengirigasiannya itu sendiri tidak terlalu lama, maksimal hanya 5 menit saja. Untuk laboratorium pendukung yang ada di kawasan nuklir Bandung, kita ada beberapa fasilitas. Yang pertama adalah reaktor riset Triga 2000 itu sendiri, ada laboratorium senyawa bertanda dan radioisotop, ada laboratorium pneumatik dan NAA, ada juga laboratorium radiometri, lab hewan, lab fisika material, beberapa perangkat yang kita gunakan untuk penelitian, ada MCA, SCA, SRD, HPLC, AAS, dan juga ada dose calibrator. Ini adalah fasilitas yang tadi iodin 131, bromida 82, MO99. Untuk pemotongan juga kita memiliki beberapa fasilitas, dan juga ada fasilitas ekstraksi untuk teknisium atau TC99. Ini adalah video pemanfaatan reaktor mulai dari startup, pemasukan sampel, dan pengeluaran sampel iradiasi itu sendiri. Dalam pengembangannya kita melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk juga keperluan produksi dari isotop, pengujian material, maupun untuk teknik analisis nuklir. Ini adalah gambar atau video dari konsul kami, di mana ada beberapa operator maupun supervisor yang bertugas. Di sini juga ada anjungan teras reaktor. Ini adalah video simulasi pemasukan sampel ke dalam teras reaktor. Semua sampel yang dimasukkan ke dalam reaktor itu tercatat, terdokumentasi, dan juga terpantau terkait keselamatan maupun kriteria untuk bahan radiasi lainnya. Ini adalah pemasukan sampel. Ini adalah proses untuk pengoperasian reaktor. Ada supervisor, ada operator pencatat juga. Dalam prosesnya akan terlihat pendarahan cahaya di dalam teras reaktor yang menandakan bahwa reaktor sedang beroperasi. Dan ini adalah proses untuk pengeluaran sampel dari teras reaktor hasil dari irigasi yang sudah dilakukan sebelumnya.
kontainer kita tempatkan di tempat yang aman, didampingi oleh petugas proses sedasi. Yang kemudian nanti akan diteruskan ke laboratorium produksi. Ini adalah laboratorium produksinya. Setelah didapatkan hasil, kemudian didistribusikan ke rumah sakit pengguna. Ini adalah rumah sakit An-Nur di Jogja, yang mana kita berikan iodium hipuran 131. Untuk produksi reaktor Trigger 2000 saat ini kita lakukan pembuatan scandium 46 untuk digunakan sebagai sumber pada gamma scanning, yang mana sudah dilakukan beberapa kali pengiriman ke PT Catra Energi, dan juga ada pembuatan bromida 82 yang mana masih tetap kita produksi untuk kebutuhan tracer kebocoran di PT Asahimas di Sukabumi, serta untuk pembuatan iodium 131 hipuran untuk diagnostik fungsi ginjal yang digunakan di beberapa rumah sakit. Produk lainnya dari reaktor kami, kita sudah menghasilkan beberapa kolaborasi dengan IAEA yang antara lain untuk kegiatan monitoring polusi udara dengan menggunakan teknik analisis nuklir. Kita telah memasang beberapa perangkat untuk pemantauan kualitas udara di Indonesia. Untuk itu kita bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan juga kita ada beberapa produk yang terkait pemantauan mikronutrisi untuk bayi di bawah 2 tahun, yang mana kita bisa menentukan ataupun bisa mendeteksi kandungan dari mikronutrisi yang sudah dimakan oleh anak-anak balita di bawah 2 tahun. Yang mana dari hasil penelitian dari teknik analisis nuklir itu sendiri, kita dapat memberikan ataupun bisa menentukan makanan yang tepat untuk anak-anak di bawah 2 tahun agar pertumbuhannya sehat. Sekian, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan dan masukan, silahkan menghubungi saya, Abdul Rahim Siswarso, emailnya abdulrahimiso@batan.co.id, dengan nomor telepon 081227204342. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iso atas penjelasannya terkait dengan reaktor Bandung adalah reaktor yang tertua. Jadi mungkin Bapak dan Ibu partisipan atau pemirsa dari webinar HIMNI yang kelima ini bisa kami infokan bahwa awalnya yang kita bilang teras itu kayak kompor gitu ya, kayak kompornya di reaktor Bandung ini. Awal memang diinstal di reaktor Bandung dengan 250 ya Pak ya? 250 kilowatt, kemudian pada tahun 1970-an ya? Ya, 70-an itu dipindahkan, kompornya dipindahkan ke Jogja. Ya, ini saja sudah menunjukkan bahwa sebenarnya SDM atau sumber daya manusia yang terkait dengan reaktor nuklir sejak tahun 1970-an saja kita sudah mampu sebenarnya ya memindahkan kompor nuklir itu ya dari Bandung ke Jogja. Itu suatu prestasi yang luar biasa, tidak sembarangan, dan tidak semua negara mempunyai kemampuan atau pengalaman seperti ini ya Pak Iso ya. Terima kasih Pak Iso. Sementara ini sudah banyak pertanyaan yang ditulis di dalam chat Zoom dan juga YouTube. Nanti pada akhir sesi setelah ketiga presentator ini
berbicara, akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan akan kami persilahkan Bapak-Bapak narasumber ini untuk memberikan penjelasan atau keterangan ya sesuai dengan apa yang mereka tanyakan. Terima kasih Pak Iso.